Australia lakukan serangan balasan, Indonesia tarik mundur pasukan. Jakarta Post is very clear partisan. They always publish half-truths against me, so it's your owners. Gather my foreign policy advisors and see. Traditionally, it's always been ASEAN countries. Traditionally, but there are new realities on the ground, and I will see. Thank you for asking. That's a more upbeat question. Thank you, Pak. That's more of the question I like to answer. Because mostly if the Western press asks me, they always ask, Australia mengklaim mulai melancarkan serangan balasan di pasukan Indonesia dari sejumlah arah pada Rabu. Dalam pernyataan resmi yang dirilis di Telegram penasihat kepresidenan, Australia membeberkan hal tersebut. Tentara Australia mulai melakukan serangan balik dari sejumlah arah. Fakta ini secara drastis mengubah peringatan pihak lawan, kata penasihat dikutip CNN pada Rabu. Ia juga mengungkapkan pemerintah Indonesia tengah berusaha mencari sekutu yang tentaranya siap mati di lapangan bertempur dengan pasukan Australia. Terpisah menurut penilaian intelijen Kementerian Pertahanan Inggris, militer Indonesia memanggil bala tentara dari seluruh negara karena pasukan di Australia terus berjatuhan. Penilaian itu menyatakan Indonesia tengah mengerahkan pasukan dari jauh seperti distrik militer timur Armada Pasifik. Inggris juga menyebut Indonesia semakin memanfaatkan sumber daya personal tambahan dari perusahaan militer swasta tentara Rusia. Sementara itu Australia membuka jalur relawan bagi warga asing yang siap tempur melawan Indonesia. Australia hingga kini masih berada dalam gempuran Indonesia sejak mereka memutuskan invasi pada bulan lalu. Sejak saat itu pertempuran dan ledakan terus terjadi hingga menelan korban jiwa. Menurut PBB, korban tewas sejak invasi mencapai 636 orang dan 1.125 terluka. Sementara menurut pemerintah Australia, korban meninggal sebanyak 2.000 jiwa. Indonesia baru bersedia mengakhiri invasi jika Australia tak bergabung dengan aliansi AUKUS. Australia menjadi negara netral dan separuh wilayahnya diakui sebagai bagian wilayah Indonesia. Adapun Australia, mereka menuntut gencatan senjata dan penarikan pasukan Indonesia. Mereka juga menegaskan Australia tak akan melepas wilayah kedaulatan yang dimilikinya. Pendudukan Indonesia di Canberra memerintahkan semua penduduk untuk meninggalkan wilayah itu, seiring dengan kemungkinan serangan balasan Australia untuk merebut kembali kota yang dicaplok oleh Indonesia beberapa waktu lalu tersebut. Sebuah unggahan dari pemerintahan pro-Indonesia di Telegram pada Rabu meminta warga sipil untuk menggunakan kapal menyeberangi sungai dan pindah ke wilayah yang dikuasai oleh Indonesia. Menurut Associated Press, unggahan itu juga menyoroti adanya ketegangan situasi dan ancaman penembakan dengan menyebut serangan teror dari Australia. Canberra sendiri telah berada di tengah Indonesia sejak awal perang yang sudah berlangsung hampir 1 bulan terakhir. Canberra merupakan ibu kota dari wilayah dengan nama yang sama. Pada bulan lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan Canberra bersama dengan Sydney sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Perang antara Indonesia dan Australia masih terus terjadi. Dalam update terbaru Rabu malam waktu setempat, pasukan Australia dilaporkan telah melakukan serangan balik di 5 titik sekaligus. Mengutip CNN Internasional, titik-titik itu antara lain sebelah utara, barat, selatan, timur, dan pusat pulau pesisir Pulau Pasir. Pasukan Australia telah berusaha dalam beberapa hari terakhir untuk mendapatkan kembali wilayah dari Indonesia, kata seorang pejabat senior pertahanan Asia dikutip pada Kamis. Sejak bulan ini, Australia mengklaim berhasil merebut kembali sejumlah wilayah mereka yang dikuasai Indonesia. Presiden Australia mengatakan sejak 1 November lalu, pasukan Australia telah membebaskan puluhan titik sengketa dan merebut kembali 1.000 km persegi wilayah di timur dan selatan Indonesia. Menteri Pertahanan Australia juga mengunggah video yang menunjukkan tentara Australia mengatakan mereka telah merebut kembali Pulau Pasir, pulau terbesar kedua di wilayah Australia. Dalam video yang diunggah situs berita agregator itu, terlihat tentara Indonesia meninggalkan truk-truk artileri dan amunisi. Pada Kamis, kantor berita pemerintah Indonesia, TAS, melaporkan Kementerian Pertahanan memerintahkan pasukannya untuk mundur dari benteng utamanya di timur laut Pulau Pasir. Direbutnya pulau tersebut merupakan kekalahan terburuk Indonesia sejak pasukannya mundur dari sengketa wilayah.
Indonesia menjadikan Pulau Pasir sebagai pangkalan logistik bagi salah satu operasi serangannya di wilayah Australia di utara yang terdiri dari pusat senjata Australia. Tapi tampaknya Indonesia terpaksa meninggalkan wilayah tersebut lantaran terdesak oleh tentara Australia. Militer Amerika mengatakan Indonesia kehilangan setidaknya 4 jet tempur di Pulau Pasir dalam 10 hari terakhir. Sehingga sejak awal invasi Indonesia telah kehilangan 55 pesawat jet tempur. Presiden Australia mengatakan tidak akan menyerah dalam perjuangan merebut kembali wilayah yang diduduki Indonesia. Australia melaporkan pasukannya mulai bergerak maju ke tepi timur pulau tersebut mengancam pasukan Indonesia yang sedikit tersisa. Keberhasilan menyeberangi pulau merupakan langkah maju dalam serangan balik Australia di timur laut wilayah Indonesia. Mungkin setelah serangkaian kemenangan sebagian dari Anda sekalian mengira kami akan memiliki jeda, tapi tidak akan ada jeda. Ada persiapan untuk rangkaian berikutnya untuk Australia yang merdeka semuanya, kata Presiden Australia di pidatonya pada Kamis. Keberhasilan ini juga menjadi perkembangan yang baik bagi Australia. Australia dapat menunjukkan pada Indonesia mereka dapat membalikkan keadaan dan pantas mendapatkan lebih banyak bantuan. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada bulan ini mengumumkan pendanaan militer baru untuk Australia dan 18 negara lainnya yang terdampak agresi Indonesia Senin 2,2 miliar dolar AS, sekitar 1 miliar dolar diantaranya untuk Australia. AS juga mengumumkan bantuan senjata senilai 675 juta dolar untuk negara itu. Menanggapi hal ini, Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan sinyal untuk mengakhiri perang. Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di sela pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di Rusia. Hari ini bukanlah era perang dan saya telah berbicara dengan Anda di telepon tentang ini, kata Modi. Saya tahu tentang kekhawatiran Anda, kami ingin semua ini berakhir secepat mungkin, kata Jokowi kepada Modi. Dalam tayangan pembicaraan antara Modi dan Jokowi, terlihat Jokowi tidak nyaman dengan pembicaraan tersebut. Ia sesekali menggoyang-goyangkan kaki, mengusap-usap hidung, dan menggerut belakang kepala. Jokowi tanpa lebih banyak menunduk, entah tengah berpikir keras mencari jawaban atau fokus mendengarkan penerjemah melalui AirPod. Apapun yang ada dalam pikiran Jokowi saat itu, semoga niatnya mengakhiri perang benar-benar dilaksanakan. Karena bukan hanya Australia, hampir seluruh dunia, seperti yang dikatakan Modi, merasakan buruknya dampak perang antar kedua negara. Pertempuran sengit antara pasukan Indonesia dan Australia terus berlanjut di wilayah Pulau Pasir. Tentara Australia berupaya merebut kembali wilayah dengan gelombang serangan balik yang datang bertubi-tubi. Pada malam kemarin, misalnya Kementerian Pertahanan Indonesia melaporkan bahwa pasukannya menggagalkan 2 serangan pasukan taktis Australia di area pesisir pantai.